Shalom, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang senantiasa mengasihi kita. Kalau di hari ini kita boleh ada bersama-sama, itu karena pengasihan Tuhan. Dan sebagai orang-orang yang senantiasa dikasihi Tuhan, seharusnya kita pun memuji dan menyenangkan hati Tuhan dengan segala berkat Allah di kehidupan ini. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus, kita boleh berjumpa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 11 Oktober 2022. Karena itu, mari berelasi dengan Allah kita. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Dalam keteduhan hati kita, mari berdoa. Firman-Mu, ya dan amin. Berbicaralah Tuhan kepada kami, supaya di hari ini Tuhan sajalah yang kuat. Firman Tuhan sajalah yang senantiasa menjadi tuntunan dan pedoman untuk bekerja dan berkarya, untuk mengangkat aktivitas dan rutinitas di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Tema Rehat di hari ini, kuat. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus, ujian dan cobaan silih berganti tentunya menjadi warna kehidupan kita. Dan memang tak seorang pun yang lepas dari yang namanya ujian dan cobaan itu. Namun apakah kita memang sudah benar-benar tahan uji? Ataukah sebaliknya kita semakin tidak berdaya, dihempaskan oleh derasnya persoalan kehidupan ini? Dan seperti apa upaya yang kita lakukan, bahwa adakah menghadapi ujian dan cobaan yang menghampiri kita, kita lawan dengan iman? Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan Yesus, surat Efesus ini ditujukan kepada jemaat
yang juga diperhadapkan dengan gangguan dari orang-orang yang membenci firman Tuhan yang diberitakan kepada orang di Efesus. Melalui surat ini, Paulus berusaha menguatkan sekaligus mengingatkan mereka bahwa dalam menghadapi tantangan dan cobaan dan segala bentuk tipu muslihat iblis, lawanlah itu dengan perlengkapan senjata Allah. Bahwa umat harus berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, menggunakan perisai iman, dan menerima ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sahabat rehat, bukankah perlengkapan itu sangat penting? Karena Paulus sungguh sadar bahwa perjuangan itu sangat berat dan berisiko, karena yang dilawan bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sahabat rehat yang diberkati Tuhan Yesus, dari waktu ke waktu, tentunya tantangan yang kita hadapi semakin berat. Iman kita diperhadapkan dengan banyaknya cobaan-cobaan di tengah dunia ini. Tetapi juga firman Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, bahwa lawanlah itu. Jadilah anak-anak Tuhan Yesus yang kuat, supaya dalam kondisi yang berat sekalipun, dalam kondisi yang bergumul sekalipun, kita senantiasa kedapatan sebagai anak-anak Tuhan yang setia, sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa memakai iman yang ada pada kita untuk percaya dan terus berharap kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Syukur atas firman Tuhan yang boleh menjadi bahagian kami di hari ini. Firman kebenaran dan kehidupan, supaya kami pun hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Benar Tuhan, kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan, ujian, dan tantangan, tapi juga kasih dan kekuatan dari Allah tidak berkurang untuk memampukan kami terus berharap dari dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, dengan firman Tuhan di hari ini, setiap anak-anak Tuhan semakin dimampukan untuk terus berharap kepadamu dari dalam berbagai usaha dan pekerjaan di hari ini dan seterusnya. Di mana saja anak-anak Tuhan berkarya di hari ini, Tuhanlah yang kuat dan juga senantiasa mengandalkan Allah. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa memampukan anak-anak Tuhan yang sementara bergumul, anak-anak Tuhan dalam kondisi terbatas karena sakit penyakit, anak-anak Tuhan yang dirundung duka cita. Biarlah senantiasa percaya dan berharap kepadamu. Pemulihan dari Tuhan, kekuatan penghiburan senantiasa Allah berikan. Bapa di sorga, ampuni segala dosa keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian sapaan firman Tuhan di hari ini. Salam tangguh, Tuhan Yesus memberkati.